Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, bertempat di Belilas, lokasi Kulim 7. Alhamdulillah, kita selaku petani kedatangan tamu dari Dinas Provinsi dalam rangka edukasi atau bintek Gerdal, yaitu yang disingkat dari tadi kata Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pratanam Bawang dan Pratanam Bawang Merah di kelompok tani Karya 7 Belilas. Masuk YouTube lah ini. Masuk YouTube. Nah, di sini juga didampingi oleh salah seorang formulator dari produk Hexstar, Pak ya? Hexstar, Pak. Hexstar Indonesia atau Malaysia, Pak? Indonesia. Indonesia, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari PT Perlindungan Bapak Sodri dan Wardi Pak Sodri dan Wardi ya. Selamat datang Pak ke kelompok Karya 7 ini. Ini mungkin baru pertama kalinya Pak ya. Iya. Kalau yang lain satu bulan lagi. Berarti ini yang terakhir ya? Terakhir di tahun ini. Sebelum pensiun. Yang saya hormati PUPT Wilayah Sebriga Bapak Sarotman, yang saya hormati rekan-rekan pengurus, satu nggak hadir ya, yang baru Bapak dari produk konservasi, kemudian seluruh tamu undangan, bapak dari kelompok tani Karya 7 yang pertama-tama mari dua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Muhammad, mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat nanti di yaumil mahsyar akhir zaman kita termasuk orang-orang yang dipanggil untuk diberi syafaat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Bapak-bapak tamu undangan yang saya hormati, kami mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dari PT Perlindungan yang telah hadir pada hari ini. Selamat datang di kelompok tani kita Karya 7 Desa Pangankasai, Kecamatan Sebriga. Ini mungkin kegiatan yang pertama untuk bintek bawang merah ya Pak Marno ya. Kalau kegiatan-kegiatan lain tentang bawang merah sudah banyak, dari tanah perdana, panen raya kemarin, dan kunjungan-kunjungan yang lainnya yang sifatnya kedinasan sudah sering kali kita lakukan di kelompok Karya 7. Mungkin mengingat waktu sudah siang juga Pak Sartono ya, jadi langsung aja kita ke materi intinya terkait dengan pengendalian hama penyakit untuk tanaman bawang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Selanjutnya kami persilahkan seluas-luasnya kepada tim dari PT Perlindungan untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan pada hari ini. Mungkin itu aja, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan.
diprogramkan untuk 2022 sebagai kampung bawang. Itu informasi dari dia. Jadi itu adalah pembangunan kampung bawang ya. Jadi mohon kepada bapak-bapak untuk lebih giat lagi nanam bawang ini supaya bisa kita akan kampung bawang. Kalau sudah jadi kampung bawang, mungkin ada sarana-sarana yang bisa kita tindak besok di situ. Terus sekarang kita sudah dibawakan agen. Besok kita lagi mau bikin, orang lain yang minta dengan kita. Tapi dengan catatan kita memang petani bawang. Kita di kampung bawang. Itu sudah kata-kata sudah diprogramkan 2022 gitu, 2022. Itu ada 10 hektar salah programnya. Satu kelurahan ya. Kan. Jadi kalau sampaikan tanya aja sama dia maunya bapak. Gitu. Dan juga saya sebagai mewakili kepala dinas tadi bertanya, hanya itu pesannya ya. Hanya mohon maaf saya tidak bisa hadir. Dan juga saya sebagai koordinator. Jadi di sini ada rekan kita Pak Suratman yang menangani di sini untuk masalah hama dan penyakit. Jadi untuk penyakit bawang ini itu mungkin sudah banyak sudah dapat petunjuk dan pembekalan dari yang terdahulu. Nanti kalau kita untuk penjelasan mungkin kita adakan diskusi. Soalnya kita sudah coba tanam bawang, apa masalahnya nanti kita selesaikan bersama. Jadi untuk itu sementara dari saya sampai sekian, dan nanti kita minta kepada Bapak Jabatan Baru ini untuk bicarakan masalah gerdal tadi, gerakan pengendalian hama penyakit tanaman pratanam bawang. Ya Pak, nah, itu judulnya. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya dari Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Provinsi Riau. Jadi kebetulan pada tahun 2021 ini kelompok tani apa tadi nama Pak? Karya 7 dapat bantuan 4 hektar itu, 5 hektar. Jadi yang dibantu dari pusat itu Pak namanya agen pengendali hayati. Agen pengendali hayati ini ada beberapa macam yang kami bawa. Di antaranya itu PF Trichoderma dan Contoh ke situ. perangkap menengah. Di sini saya akan memaparkan atau mungkin bapak-bapak dari anggota petani juga sudah mengetahui atau mungkin lebih paham lagi daripada saya mengenai ini. Jadi kita sering aja Pak ya. Ini trichoderma. Trichoderma ini sebaiknya kita aplikasikan itu sebelum sekarang kita udah nanam Pak. Udah kemarin. Udah ya. Jadi ini trichoderma ini kalau penggunaannya itu sebaiknya kita waktu pengolahan tanah Pak. Dari sembahyang Waktu pengolahan tanah. untuk tanam. Iya. Pengolahan tanah. Itu triko ini kita aplikasikan dengan pupuk kandang. Kita aplikasikan yang pupuk kandang, terus kita fermentasikan lebih kurang 1 bulan. Kita aplikasikan dengan pupuk kandang. Ya seperti bapak-bapak yang sudah pernah melakukan aplikasi dengan catatan pupuk kandangan ini pupuk kandang yang sudah jadi kita aplikasikan dengan pupuk kandang. Setelah kita aduk, kita apa itu didiamkan, dan jangan lupa setiap 1 kali 1 minggu kita bolak-balik.
Adapun bahan ini Pak, bahannya ini dari jagung. Dari jagung. Ini cara pembuatannya jagung ini kita sudah mengetahui Pak, jagung ini jagung yang biasa kita bikin untuk jagung pecah itu kalau biasa di sini untuk pakan ayam Pak ya. Pakan ayam. Fungsi daripada trichoderma ini adalah ini jamur untuk melawan jamur. Kalau pada bawah biasanya penyakitnya itu disebabkan oleh jamur. Ini untuk melawan jamur. Sebetulnya jamur dalam ini tidak ada. Jadi kita ini untuk memperbanyak jamurnya. Cara pengambilan ini kalau awal-awalnya itu kita ambil tanah yang ada di bawah di pertanaman bambu awalnya Pak. Terus kita ambil tanahnya, kita eksplorasi namanya. Terus kita diamkan untuk mengetahui tanah yang ada di bawah pohon bambu itu mengandung trichoderma atau tidak, kita bisa menguji Pak. Contohnya kita ambil tanah, kita masukkan ke dalam ini gelas mineral ini, terus kita diamkan, kita taruh itu nasi bisa, tongkol jagung yang udah dipotong bisa, untuk mengetahui ada atau tidaknya jamur di tanah tersebut. Tongkol yang masih muda atau yang udah tua? Ini udah direbus Pak. Nasi aja lah. Nasi bisa, Oh, Nasi aja lah. bisa. Kan dapatnya gampang. Tongkol Jagung berarti direbus dulu. ya, biasanya jagung. Di sini makan. Jadi kita masukkan tanah ke dalam gelas tadi, kita taruh nasi atau tongkol jagung tadi, terus kita diamkan. Kalau dia mengandung trichoderma, itu akan tumbuh jamur-jamur yang berwarna hijau seperti ini Pak. Tapi jamur yang hijau ini tidak semua jamur warna hijau adalah tricho. Itu kita perlu melakukan uji laboratorium lagi. Sekarang Bapak tidak perlu lagi mengambil tanah untuk penguji tricho, karena kami dari labor sudah membawa induknya. Ini induknya sekarang Pak. Ini namanya F1. Nah, jadi kalau Bapak ingin memperbanyak tricho, ini udah bisa jadi induk. Cara pembuatannya, jagung kita cuci jagung, terserah kita mau bikin berapa kilo, tapi dengan catatan jagung kita cuci dulu, kita cuci sampai bersih. Setelah kita cuci sampai bersih, kita bungkus seperti tadi. Terus kita rebus atau kita sterilkan dengan plastiknya. Plastiknya pun Direbus Pak. Setelah kita bungkus, Masukkan dalam dandang. masukkan dalam dandang. direbus apa dikukus? Dikukus. Karena beda loh. Direbus pakai air. Nanti direbus masuk air semua. Nah, direbus kan dilepin yang banyak. Iya, dikukus. Kita kukus sampai separuh matang. Tandanya separuh matang apa? Dia kalau kita rasa itu masih keras, Sudah agak keras itu. nah, dan tidak terlalu lunak. Jagungnya ini jagung tua. Jagungnya ini jagung tua. Yang udah makan ayam itu. Iya, makan Makan ayam. ayam. Ini udah dipecahkan. Yang pecah-pecahan ada. Jadi nanti setelah kita kukus dan dia sudah separuh masak tadi, kita diamkan sampai dingin. Setelah dingin kita jadikan ini sebagai induk.
induknya itu di dalam plastik ini terserah Pak. Plastik ini kan ada ukurannya setengah, sekilo, dan 2 kilo. Yang penting plastiknya itu seperempat dari kapasitas isi plastik ini. Jagung yang kita kukus tadi. Jadi kita masukkan induknya 1 sendok. Itu kita diamkan selama lebih kurang 1 minggu. Itu sudah jauh. Berarti tadi yang dikukus tuh hanya jagungnya aja dulu Pak? Jagungnya yang udah dibungkus Pak. Yang udah dibungkus sudah dicampur itu? Belum. Belum. Jadi setelah kita kukus, kita diamkan sampai dingin. Setelah dingin, baru kita kasih induk ini. Seperti bikin tempe lah. Oh ya. Tempe. Nah, langsung dicampur. Nah, ini obatnya lah. Itu dicampur. Tempe tok ya ora tambahi. Nah, Nggak usah ada. Iya, Pak, kami sampai berebes Pak. Berebes kita dapat channelnya, gitu. Dalam jumlah banyak. Pak, kami butuh 10 ton, aduh kami nggak ada siap. Tapi kalau benih berapa hektar Pak perlu? Maaf, saya wakil dulu nanti Bapak mungkin. Mau makan waktu Bapak. Tapi tadi itulah jadi kampung bawah honor itu tergantung Bapak. Oke Lur, saya akhiri pertemuan dengan Bapak Dinas dari provinsi. Jangan lupa like, share, komen. Dari kampung Bawang. Cuman Jangan biji. Oke, saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada tambahan sedikit Pak, itu mengenai klinik PHT. Klinik PHT ini untuk tahun 2020 kemarin ada alokasi 8 unit. Cuma karena terjadinya pemotongan anggaran itu hanya bisa dialokasikan 1 unit. Kebetulan yang dapat itu di Kabupaten Ini buku PL-nya. tahun 2020. Untuk tahun 2021 kembali Jangan lupa lagi di-share ya, Bu. dialokasikan 20 unit. Tapi karena ada pemotongan jadinya 1 unit. Itu yang dapat Kabupaten Kampar. Untuk tahun 2022 ini Pengkon balik dulu. itu belum ada info Pak. Sip. Adapun klinik PHT ini semacam laboratorium mini yang dibantu itu sarana dan prasarana pembuatan daripada agen pengendali hayati. Di antaranya ada lemari es, ada etalase, ada kompor, ada blender, ada jerigen, ada dandang, ada kursi, ada meja. Jadi kalau Tamu. Oke Lur, sekian. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya,